Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Khairunisa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu website gitu. Nah, tentu saja kan di era digital saat sekarang ini, istilah website itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bisa jadi setiap hari itu kita sudah mengakses website itu. Misalnya nih kayak Twitter, Instagram, Facebook, blog-blog, Shopee, dan masih banyak lagi. Itu kita sering banget gitu berinteraksi dengan website gitu. Nah, walaupun demikian kita sudah setiap hari membuka website, tapi kita belum paham arti secara keseluruhan website itu apa gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai penjelasan tentang website, unsur-unsur dari website, jenis-jenis website, terus manfaat website itu sendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian website itu terlebih dahulu. Jadi website itu adalah kumpulan halaman suatu domain yang ada di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage dengan menggunakan browser atau URL pada website pertama kali ditemukan oleh Berners-Lee pada awal tahun 1980-an, namun dirilis secara online itu pada tahun 1991. Tujuan awalnya dibentuknya website ini yaitu agar mempermudah para pekerja Berners-Lee untuk melakukan perubahan informasi. Sedangkan website ini dapat diakses secara umum, secara gratis, yaitu pada tanggal 30 April 1993. Website dapat dimiliki baik secara individu maupun perusahaan. Pada umumnya, sebuah website akan menampilkan suatu informasi atau suatu topik tertentu, meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur website. Terdapat 3 unsur dari sebuah website itu. Yang pertama yaitu domain, hosting, dan konten. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan domain terlebih dahulu. Jika website diibaratkan sebagai produknya, maka domain ini diibaratkan dengan mereknya. Dengan menciptakan domain yang baik, yang menarik, maka akan menarik pula para pengunjung untuk mengunjungi website kita. Serta penggunaan domain yang unik, maka akan mempermudah untuk diingat oleh para pengunjung dan akan meningkatkan kembali para pengunjung akan kembali ke website kita, yaitu ada hosting. Hosting tidak kalah pentingnya dengan domain. Hosting ini memiliki peran yaitu sebagai database. Maksudnya yaitu untuk penyimpanan skrip, gambar, video, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembuatan website gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada konten. Tanpa adanya konten yang jelas, maka website dapat dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas juga gitu. Konten pada website dapat berupa teks, video, gambar, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari konten yang ada yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya nih, sosial media, website berita, website jual beli, dan website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, dan jenis-jenis website gitu. Website yang pertama kali itu hanya menampilkan informasi yang awal kemunculannya itu informasi yang ditampilkan pada website hanya berupa tulisan. Sedangkan saat ini website yang disajikan, yang disuguhkan bukan hanya sekedar berisikan tentang tulisan saja gitu. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan tuh kalau saat sekarang ini website bukan hanya dalam bentuk tulisan saja, tapi saat sekarang ini sudah banyak jenis-jenis website. Yang pertama yaitu ada website pribadi, website toko online, terus selanjutnya yaitu blog gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dari website itu sendiri. Pada saat sekarang ini banyak banget kegunaan website yang dapat kita peroleh gitu. Misalnya nih, di saat kita ingin mengakses media sosial, kita dapat mengaksesnya melalui website. Di saat kita ingin berbelanja online, kita juga dapat mengaksesnya melalui website. Terus di saat kita ingin mendapatkan suatu informasi, kita juga dapat mengaksesnya atau memperolehnya melalui website gitu. Namun bukan hanya itu kegunaan dari sebuah website, masih banyak lagi gitu. Salah satunya yaitu membangun personal branding. Dimulai dari manfaat website itu secara pribadi, yaitu website untuk personal branding. Dengan website kita bisa membangun personal branding yang kuat dan terpercaya gitu. Selanjutnya yaitu kita bisa membagikan hasil karya atau portofolio kita melalui website, baik itu berupa tulisan, foto, lukisan, gambar, video, hingga desain grafis maupun musik. Kita bisa membangun personal branding kita ini menggunakan website. Nah, manfaat kedua dari website yaitu tempat berbagi cerita dan informasi. Teman-teman pasti sudah kenal kan siapa Raditya Dika. Raditya Dika ini merupakan seorang blogger yang sukses
membagikan cerita-ceritanya melalui website gitu. Dari teman-teman semua juga bisa nih ngikutin jejak Raditya Dika. Mana tahu kan kita juga terkenal gitu melalui hasil karya-karya kita di website. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan uang. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan uang melalui website gitu. Salah satunya kita dapat menjadi influencer atau blogger. Di sana kita akan banyak mendapatkan endorsement dan tawaran kerjasama. Selain itu, kita juga dapat mendaftarkan website kita ke Google AdSense sehingga kita dapat mendapatkan uang dari iklan dari Google gitu. Selanjutnya itu kita juga bisa mengikuti program affiliate marketing untuk menghasilkan uang dari website. Tugas kita sebagai affiliate marketing ini, kita mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan lain di website kita. Kemudian kita mendapatkan komisi jika ada yang membeli dari website kita itu gitu. Cara lain yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan uang melalui website yaitu membuat toko online. Kita bisa menjual barang atau produk dan jasa di toko online kita tersebut. Gitu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Search Engine Optimization atau yang disingkat SEO. Sebelum kita mengetahui apa itu SEO, sebelumnya kita pahami dulu mengenai search engine-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita ingin memperoleh sebuah data atau informasi, maka yang kita butuhkan adalah alat atau mesin untuk mencari informasi tersebut. Sebagaimana kita tahu, seperti contohnya sekarang di internet, mesin pencari tersebut adalah Google. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai sebuah website? Agar website kita berada di posisi paling atas atau teratas sekalipun, maka kita perlu mengoptimasi website kita. Definisi dari SEO itu sendiri yaitu upaya untuk mengoptimalkan performa situs di halaman hasil pencarian search engine. Tujuannya yaitu menempatkan sebuah situs pada posisi hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang relevan. Logikanya, situs yang berada di posisi teratas hasil pencarian maka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. SEO dibagi menjadi dua. Yang pertama ada SEO on page dan yang kedua ada SEO off page. SEO on page yaitu mengoptimalkan sebuah situs web pada halaman web. Rich snippet yaitu data yang tampilannya itu sesuai dengan info yang dimasukkan di mesin pencarian. Kemudian ada meta description. Nah, meta description ini tuh mengenai gambaran singkat dari suatu halaman web. Tag ini itu memberikan informasi mengenai data dengan menggunakan HTML. Yang terakhir yaitu ada title tag. Nah, title tag ini tuh berupa judul dalam suatu dokumen atau file. Yang selanjutnya, bentuk pengoptimasian sebuah situs web yang didasarkan pada halaman web atau on page yaitu keyword. Selanjutnya, bentuk pengoptimasian sebuah situs web yang didasarkan pada halaman web atau on page yaitu arsitektur. Jenis-jenis dari arsitektur ini yang pertama yaitu ada duplikat konten. Duplikat konten ini berarti ada dua atau lebih konten yang sama atau mirip. Yang selanjutnya yaitu canonical URL, yaitu URL pilihan agar bisa diindeks di search engine. Yang selanjutnya yaitu site speed, yaitu kecepatan suatu situs web untuk membuka halaman. Yang terakhir yaitu sitemap. Nah, sitemap ini itu merupakan daftar halaman situs web yang menggambarkan peta dari sebuah situs berupa informasi halaman, file, ataupun label. Itulah penjelasan mengenai Search Engine Optimization atau SEO, yaitu upaya untuk mengoptimalkan performa situs di halaman hasil pencarian search engine, yang tujuannya yaitu menempatkan sebuah situs pada posisi teratas hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang relevan. Logikanya, ketika situs yang berada di posisi teratas hasil pencarian, maka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang mengunjungi situs halaman web kita, maka akan meningkatkan traffic. Bentuk pengoptimasian situs web yaitu ada dua. Yang pertama ada on page dan yang kedua ada off page. Pengoptimasian on page yaitu mengoptimalkan sebuah situs web pada halaman web dengan menggunakan HTML,
keywords, dan arsitektur. HTML terdiri dari title tag, meta tag, meta description, dan rich snippet. Sedangkan arsitektur terdiri dari duplikat konten, canonical URL tag, descriptive URL, site speed, dan sitemap. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang OF-page SEO atau Search Engine Optimization. Nah, apa sih itu OF-page SEO? Lebih lanjutnya, mari kita dengarkan atau simak sejenak penjelasan OF-page SEO atau mesin pencari atau penelusuran. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya di sini agar website utama kita mendapatkan tautan atau link dari website lain dengan topik sejenis atau yang biasa disebut dengan backlink. Nah, kemudian di sini ada link atau tautan. Tautan di sini adalah elemen yang sangat penting dari optimasi mesin pencari karena membantu mesin pencari menemukan konten yang terkait dengan halaman tertentu. Misalnya, untuk menentukan popularitas suatu situs web. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat beberapa rekomendasi umum yang terkait dengan strategi membangun tautan ini. Yang pertama, di situ terdapat link neighborhood atau mesin penelusuran yang mengevaluasi kepercayaan sebuah situs web berdasarkan berapa banyak sih tautan yang mengarah ke situs web tersebut. Misalnya, terdapat situs web blog. Nah, di dalam blog itu terdapat link yang mengarah ke situs web atau tautan yang mengandung spam, maka itu tidak termasuk situs yang dipercaya. Kemudian terdapat relevant and authoritative, yaitu strategi yang relevan atau yang dapat dipercaya. Tautan semacam ini adalah sesuatu yang direkomendasikan oleh mesin penelusur karena memiliki tautan yang berkualitas dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Contohnya di sini yaitu situs resmi OJK, situs web universitas, dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat anchor text. Apa sih itu anchor text? Yaitu merupakan teks yang biasanya dijadikan hyperlink. Nah, dalam aplikasi OF-page SEO ini, sebaiknya kita itu memberikan kata kunci atau keyword yang sesuai untuk link tersebut. Karena untuk membantu mesin pencari ini mengidentifikasi website tertentu. Next, di sini terdapat social links. Maksudnya tautan sosial di sini yaitu kayak memberikan peluang yang besar untuk mendistribusikan konten dan menjangkau sejumlah besar pengguna. Misalnya, kita membangun profil, kemudian kita ada followers nih. Terus kita mencantumkan tautan atau link di dalam profil kita. Kemudian orang-orang yang mengikuti kita bisa jadi akan mengunjungi tautan itu. Nah, entah itu tautan bisnis atau konten. Nah, secara tidak sadar itu akan mempromosikan konten secara tidak langsung dan meningkatkan bisnis kita. Kemudian terdapat link building atau pembuatan tautan atau proses mendapatkan hyperlink dari situs web lain ke situs web kita sendiri. Terdapat beberapa tipe link atau jenis tautan. Yang pertama di sini ada link editorial. Singkatnya di sini tautan ini tautan yang terbaik yang bisa didapatkan. Karena kita harus menerbitkan konten yang berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi user. Nah, yang kedua di sini ada tautan manual. Maksudnya apa sih? Tautan yang kita dapatkan sebelumnya, tapi telah menghubungi pemilik situs web dan meminta mereka untuk menautkannya kepada kita. Nah, yang ketiga di sini ada no follow. Jadi ada dua ya teman-teman, sebenarnya ada do follow dan no follow. Nah, no follow ini link yang meminta search engine robot untuk tidak mengikuti website yang ada di dalam link tersebut. The last part ada the benefit of link building atau manfaat membangun tautan. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu untuk membantu search engine menemukan konten di situs web kalian, dan yang kedua itu membangun branding atau membangun merek atau bisnis kalian di internet. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nufus Andriana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, materi yang saya akan bawakan adalah Search Engine Marketing atau yang disingkat dengan SEM. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Perkembangan teknologi tumbuh kian pesat setiap harinya.
Hal ini membuat pola bisnis ikut mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, peningkatan jumlah pengguna internet membuat para pelaku bisnis mau tidak mau harus beralih dan ikut terjun dalam bisnis internet. Nah, jika di dalam dunia nyata para pembisnis melakukan promosi dan pemasaran produk dengan menggunakan banner, pasang iklan, dan koran, selebaran, dan lainnya, berbeda halnya dengan bisnis dalam dunia digital. Dalam dunia digital ada yang namanya Search Engine Marketing atau yang kita singkat SEM. Dikutip dari searchengineland.com, secara singkatnya mengartikan sebagai membeli trafik dengan membayar mesin pencari. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, search engine marketing ini melibatkan teknik promosi yang akan meningkatkan visibility pada mesin pencari, yang sekaligus meningkatkan traffic kunjungan ke website produk. Nah, tentu hal ini akan menguntungkan bagi pembisnis online yang memang harus dilihat banyak orang tanpa promosi yang besar-besaran dan berbiaya mahal. Tetapi juga SEM ini harus digunakan dengan baik dan benar agar nantinya dapat membantu bisnis berkembang pesat di era digital yang semakin hari semakin kompetitif. Selanjutnya, apa sih contoh dari SEM ini? Nah, yang pertama, Google. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Google? Google ini adalah search engine terbesar yang saat ini digunakan oleh pengguna secara Google. Saat kita memutuskan untuk menggunakan SEM, artinya di sini kita harus membuat sebuah situs web yang digunakan nanti untuk strategi pemasaran untuk mempromosikan produk kita. Yang kedua ada Bing. Bing ini merupakan search engine terbesar kedua setelah Google. Di sini mereka itu situs mesin pencari web atau diiklankan sebagai mesin pengambil keputusan atau decision engine yang bernaung di bawah perusahaan Microsoft. Yang ketiga ada Yandex. Nah, mungkin kita belum terlalu mengenal Yandex ini karena Yandex ini adalah sebuah perusahaan multinasional Rusia yang mengkhususkan dalam sebuah produk dan layanan yang berhubungan dengan internet termasuk transportasi, pencarian, layanan, informasi, e-commerce, navigasi, aplikasi mobile, dan iklan online. Selanjutnya ada Search Engine Marketing and Social Media Marketing. Nah, di Search Engine and Marketing Sosial kini sudah menjadi sebuah penjualan yang penting bagi para pembisnis online, baik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, startup, serta korporat besar. Nah, jaringan yang luas dan banyaknya pengguna menjadi salah satu alasan pemilik usaha online berjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan Twitter. Tujuan pemasaran media sosial adalah menggunakan media sosial untuk mempromosikan sebuah bisnis kita. Nah, saat kita memutuskan untuk memasarkan di media sosial, artinya kita di sini membutuhkan sebuah strategi yang membuat atau mendapatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan atau bisnis yang akan kita jalani. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah konten. Nah, kita ambil contoh Shopee. Di tengah wabah virus seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakatnya untuk tetap di rumah saja dan pihak kampus pun meliburkan mahasiswanya. Nah, Shopee di sini mengambil peluang pasar seperti membuat konten kuliah online yang membantu mahasiswa untuk tetap belajar di rumah saja. Terus ada bincang Shopee dan yang terakhir itu ada belanja di rumah saja, yang membantu orang untuk bisa belanja tetapi tetap di rumah saja. Selanjutnya ada Search Engine Marketing and Email Marketing. Nah, korelasi antara kedua jenis pemasaran ini juga saling menguntungkan. Kenapa? Saat kita mendaftarkan diri ke website, contohnya kayak Shopee. Nah, kita akan mendapatkan pesan komersial seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah menyiapkan strategi dari search engine marketing ini. Yang pertama adalah menyiapkan perencanaan.
Perencanaan adalah tahap awal dari setiap proses karena dia membantu untuk menentukan kemana arah dari tujuan bisnis ini nanti. Terus yang kedua itu ada menentukan target. Saat kita memulai suatu bisnis, kita harus menentukan siapa sebenarnya konsumen kita. Selanjutnya adalah menentukan sumber daya yang tersedia yang diperlukan seperti anggaran, pekerjaan, finansialnya, waktunya, seperti itu. Selanjutnya ada nomor 4, menganalisis pasar dan pesaing. Kita harus menganalisis pasar, sebenarnya permintaan dan penawaran seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar saat sekarang. Terus kita juga harus bisa melihat dan menyadari siapa sih pesaing kita. Strategi yang kelima adalah pilih media yang tepat untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah memilih alat yang digunakan untuk menerapkan dan memantau strategi yang telah kita buat, seperti itu. Materi yang terakhir adalah manfaat dari search engine marketing. Yang pertama adalah cepat menentukan target. Nah, keuntungan terbesar dalam menggunakan SEM adalah memberikan peluang kepada seorang marketer untuk langsung menyampaikan iklan yang mereka inginkan kepada audiens yang mereka tetapkan sendiri. Nah, sehingga sasaran pemasaran akan lebih spesifik dan relevan dengan menggunakan website ini. Selanjutnya ada pelanggan lebih luas. Dalam bisnis online, tentu keberadaan pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya pelanggan yang berada di sekitar saja, namun pelanggan dari daerah atau lokasi lain akan memberikan peluang yang besar pula untuk meningkatkan pemasaran website atau produk. Nah, dengan menggunakan SEM ini akan lebih meningkatkan traffic pelanggan dari lingkungan geografi yang lebih luas. Yang ketiga adalah dapat diukur real time. Yang keempat, dapat bertahan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, dapat mengurangi biaya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai search engine marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, mohon maaf ya teman-teman kalau saya menggunakan masker, karena di sini saya tidak boleh lepas masker karena saya dalam status ODP dan sekarang saya lagi di musola. Saya dikasih ke musola tapi harus pakai masker soalnya di rumah cahayanya kurang bagus. Oke teman-teman, di sini saya Nisfawati Lisna ini akan menjelaskan mengenai meta tag. Nah, jadi meta tag ini memberikan deskripsi, instruksi, dan informasi kepada search engine mengenai web page. Nah, si meta tag ini merupakan bagian dari kode HTML atau XHTML dari situs web tersebut. Nah, tapi teman-teman, tidak semua search engine ini paham semua meta tag. Nah, misal Google akan mengabaikan meta tag yang nggak dimengerti dan hanya mengenali meta tag-nya sendiri. Dia itu lebih fokus pada kata kunci dalam meta tag agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat. Nah, teman-teman, jadi di sini ada beberapa jenis meta tag. Nah, yang pertama ini ada spider text. Nah, spider text ini digunakan untuk memengaruhi aktivitas spider text internet berdasarkan halaman ke halaman. Kemudian kalau indeks atau no indeks memberitahu mesin pencari, nah, apakah mengindeks halaman tertentu atau tidak. Nah, dia ini memberitahu kalau apakah kita itu mengindeks halaman itu atau enggak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada follow atau no follow. Nah, no follow atau no follow ini akan memberitahu search engine mengikuti atau tidak mengikuti halaman tertentu. Nah, yang keempat itu ada no archive. Nah, no archive ini memberitahu engine bahwa kita itu tidak ingin menyimpan salinan cache halaman tertentu. Kemudian yang kelima itu ada no snippet. Nah, ini tuh memberitahu mesin untuk tidak menampilkan deskripsi dengan URL dan judul halaman saat muncul di halaman hasil pencarian. Yang kelima itu NODP atau no dear, ini menginstruksikan search engine untuk menahan diri dari mengambil potongan deskripsi untuk halaman dari Open Directory Project atau
Yahoo. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, meta tag di sini itu sangat bermanfaat banget buat kita para marketer kalau mau menggunakan digital marketing atau e-marketing jika dilihat dari jenisnya tadi. Nah, itu tuh sangat memudahkan marketer dalam melakukan sesuatu yang bakal diambil untuk suatu jenis pemasaran digital. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Mungkin teman-teman masih sedikit asing atau mungkin sudah ada yang mengerti dengan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu secara sederhananya disebut dengan kecerdasan buatan. Menurut yang saya baca dari buku Tutorials Point Simpliers Learning, bahwa kecerdasan buatan ini menurut John McCarthy, bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah ilmu atau teknik membuat mesin kecerdasan, terutama program kecerdasan komputer. Nah, dari pengertiannya bisa kita ketahui bahwa kecerdasan komputer itu merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan, di mana komputer ini diciptakan oleh manusia untuk membuat pekerjaan manusia ini menjadi lebih mudah, sehingga komputer ini diciptakan supaya mampu menyaingi atau menyamai kecerdasan dari manusia. Pengertian yang kedua mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang saya ambil dari buku Tutorials Point Simplicity Learning adalah cara membuat komputer, robot yang dikendalikan komputer atau perangkat lunak yang berpikir secara cerdas dengan cara yang sama seperti pemikiran manusia cerdas. Nah, dari sini juga sebenarnya hampir sama dengan pengertian yang pertama tadi, bahwa manusia itu menciptakan robot atau komputer yang bisa menyamai atau menyerupai kecerdasan manusia ini, yang bisa digerakkan oleh manusia sesuai dengan keinginannya, sehingga pekerjaan dari manusia itu sendiri bisa dipermudah seperti itu. Dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan pertama adalah menciptakan sistem ahli, kemudian yang kedua untuk menerapkan kecerdasan manusia pada mesin adalah mengenai pengertian pemasaran artificial intelligence. Pemasaran artificial intelligence adalah metode pemanfaatan data pelanggan untuk mengantisipasi pelanggan berikutnya bergerak dan meningkatkan perjalanan pelanggan. Ternyata artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini bisa menyimpan data-data dari pelanggan, seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Alex, seperti big data. Nah, dia itu bisa mengetahui bahwa pelanggan itu menginginkan yang seperti ini gitu, dan pelanggan itu ingin barang-barang yang seperti ini, ingin produk yang seperti ini, karena pelanggan misalnya sering melakukan pencarian terhadap produk tersebut. Jadi biasanya ketika kita misalnya masuk di akun Shopee misalnya atau Gojek, Grab, kadang kan kita tuh memilih makanan kan kayak di Grab atau di Gojek. Nah, karena kita sering memesan rumah makan Padang misalnya, atau kita sering mesen sate Padang misalnya, nah dia itu bisa menyarankan keinginan dari pelanggan itu seperti ini, karena dia itu sering melihat pelanggan itu tuh memesan hal yang seperti ini. Jadi melalui hal yang seperti itu kadang kayak si penjual produk ini itu bisa meningkatkan layanannya kepada pelanggan, karena dia sudah bisa tahu bahwa keinginan pelanggannya itu seperti ini, dan dia juga bisa memberi saran kepada pelanggan barang yang bagus itu seperti ini, karena dia tahu pelanggan itu sering beli yang seperti ini ternyata, dan dia tahu yang seperti ini itu bagusnya di sini. Jadi dia itu bisa memberikan saran kepada pelanggan. Adalah peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia marketing. Pertama adalah segmentasi customer. Jadi di sini adalah kita bisa membedakan customer kita atau pelanggan kita. Kita pengen tahu pengalaman personal dari setiap customer kita. Jadi kita itu bisa lebih tahu keinginan customer kita yang seperti ini tuh seperti apa. Dengan seperti ini, kita bisa membuat strategi marketing untuk menghadapi setiap pelanggan yang pasti berbeda-beda keinginannya. Jika kita paham dengan setiap apa yang diinginkan oleh customer kita, maka customer kita itu akan menjadi pelanggan yang setia dengan produk kita, seperti itu. Nah, selain itu juga data customer yang lebih akurat. Jadi maksudnya di sini adalah artificial intelligence ini bisa memberikan data seperti apa produk yang diinginkan oleh customer. Bukan berarti 100% tepat ya, tapi setidaknya
si artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini bisa membuat analisa dan prediksi yang akurat tentang produk seperti apa yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya adalah melakukan research untuk sebuah campaign. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca ini, kayak marketer itu kan pasti setiap saat itu pasti akan mengikuti perubahan zaman dan mengikuti kebutuhan dari si customernya. Jadi untuk melakukan research tentang keinginan customernya, mereka itu menggunakan sebuah kecerdasan buatan. Karena kalau melakukan riset secara langsung ke lapangan terkadang kan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak, maka mereka menggunakan yang namanya deep learning. Jadi deep learning ini adalah tidak memerlukan manusia, jadi hanya mengikuti perintah dan analisa. Jadi seperti suatu program yang diciptakan oleh manusia untuk mengetahui keinginan daripada si customer. Nah, dengan memanfaatkan algoritma, mereka bisa melakukan research dan mempelajari informasi, dan mereka itu bisa tahu apa yang diinginkan oleh customer. Melalui hasil dari deep learning ini, mereka juga bisa mengerti, mengantisipasi, dan menganalisa dan mengembangkan produk mereka ini sehingga jadi lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya adalah interaksi yang lebih baik dengan customer. Jadi ternyata kecerdasan buatan dalam dunia marketing juga bisa menciptakan interaksi antara si produsen ini dengan customer menjadi lebih baik. Nah, melalui apa interaksinya dengan customer? Jadi saya membaca pada salah satu artikel ya di Google, teman-teman. Nah, mereka itu berinteraksi dengan customer dengan menggunakan chatbot berbasis kecerdasan buatan. Nah, asisten virtual ini dapat membantu membangun dan memperkuat hubungan serta interaksi dengan pelanggan. Jadi mereka itu menggunakan suatu kecerdasan buatan yang bernama chatbot untuk bisa berinteraksi secara lebih dekat dengan pelanggannya, bisa mengetahui seperti apa sih yang diinginkan oleh pelanggannya, karena ternyata chatbot ini memang bekerja untuk melacak dan memprediksi perilaku dari si konsumen ini itu seperti apa, perilaku dari si customer itu seperti apa. Kemudian dengan menggunakan informasi ini, mereka akan menggunakan kata kunci yang lebih kuat dan mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan. Jadi memang setiap pelanggan ini dengan chatbot mereka tahu, oh kata kunci setiap pelanggan itu berbeda-beda, pelanggan ini tuh kata kuncinya ini, berarti keinginannya itu seperti ini. Kemudian mereka juga bisa dengan cepat menangani setiap masalah dari si konsumennya, seperti itu.